Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para penonton podcast Himaki. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat semua. Intinya di masa pandemi saat ini jangan lupa terus mematuhi prokes dimanapun dan kapanpun kita berada agar kita senantiasa sehat selalu nih dan dapat melaksanakan semua aktivitas kita dengan baik dan lancar tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan saya Feril Faturendika dan teman-teman bisa panggil saya Feril. Dan malam hari ini Feril yang akan memandu podcast kita nih. Nah, malam hari ini spesial banget nih teman-teman. Kenapa? Karena malam ini adalah malam di mana episode podcast Himaki memasuki episode terakhir di masa kepengurusan Himaki tahun ini nih. Dan tentunya juga ditambah spesial karena kedatangan special guest sekaligus narasumber kita untuk podcast pada malam hari ini teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Kanda kita, Kanda Muhammad Rohim, SSI. Halo, Assalamualaikum Kanda, gimana kabarnya? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nanti kita bicara lagi. Nah, for your info nih guys, Kanda kita ini merupakan fresh graduate sarjana kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau dengan predikat yang sangat memuaskan. Wah, ini luar biasa sekali ya Kanda. Patut nih dicontoh untuk kita semua mahasiswa Universitas Riau yang buru-buru nih untuk jadi fresh graduate. Tuh. Baik, sebelum kita lanjut ke topik malam hari ini, pasti teman-teman di rumah udah nggak sabar ya mau mendengar materi dan topik kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, boleh silakan kepada Kanda untuk menyapa teman-teman di rumah dan meyakinkan nih untuk tetap menonton podcast ini sampai akhir. Silakan Kanda. Oke, halo sobat podcast Himaki ya, dimanapun Anda berada, tetap stay healthy and jaga kesehatan dimanapun Anda berada, dan tetap stay tune ya di podcast Himaki, bakal banyak informasi maupun isu-isu hangat ya yang akan disampaikan melalui podcast Himaki ini. Tetap stay tune. Oke, itu kita harus stay tune nih sampai podcast ini berakhir karena banyak nih yang bisa didapat yang bersifat informatif nih pada malam hari ini gitu. Oke, terima kasih Kanda atas sapaannya kepada semua penonton podcast Himaki pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman di rumah, Feril akan membacakan sedikit CV dari Kanda Rohim nih. Nah, Kanda Rohim ini memiliki nama asli yaitu Muhammad Rohim yang berkelahiran di Bengkalis pada 17 April 1999. Nah, beliau ini merupakan sarjana kimia SSI di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan predikat sangat memuaskan dan IPK 3,34 dari skala 4. Wah, ini luar biasa sekali. Peraih juga medali perunggu dalam ajang lomba OSM tingkat nasional oleh POSI 2020, juara 2 LKTI mahasiswa tingkat Fakultas MIPA Universitas Riau pada tahun 2017. Nah, tentunya Feril membacakan sedikit saja secara singkat karena banyak sekali prestasi-prestasi dan pengalaman organisasi tentunya yang dimiliki oleh Kanda kita nih, karena keterbatasan waktu juga ya. Untuk pengalaman organisasi, beliau juga pernah menjadi sekretaris umum dalam Lembaga Pengembangan Insan Quran Universitas atau LPIQ UNRI. Lalu beliau juga menjadi Dewan Pembina Organisasi DPO dari Himpunan Mahasiswa Kimia FMIPA UNRI, dan beliau juga menjadi Koordinator Bidang Sains dan Teknologi Aliansi Keluarga Mahasiswa Islam FMIPA UNRI atau Al-Kamil. Nah, banyak lagi nanti teman-teman yang bisa lihat dari CV beliau, juga pengalaman yang sangat banyak yang dijalankan oleh Kanda kita nih selama berkuliah. Tentunya luar biasa sekali ya. Baik, itu CV singkat yang telah Feril bacakan tentang narasumber kita. Oh iya nih, sebelum kelupaan nih, malam hari ini podcast kita akan mengangkat tema, pasti para penonton nih
penasaran nih tema malam hari ini apa, yaitu asah soft skillmu dengan berorganisasi. Ini cocok sekali nih dengan Kanda kita, narasumber kita yang memiliki sangat banyak pengalaman organisasi di masa perkuliahan dulu. Oke, pasti teman-teman di rumah nih udah bosan ya dari tadi Fer mulu yang bicara gitu. Sekarang Fer mau bertanya nih sedikit kepada Kanda Rohim. Menurut Kanda apa sih pentingnya organisasi untuk masa depan? Emang ada ya hubungannya organisasi yang kita jalani ini dengan masa depan atau di dunia kerja nanti? Boleh Kanda, silakan. Oke, baik. Memang ya, berbicara organisasi itu memang dikategorikan sangat penting. Karena kenapa? Karena itu nanti yang akan membantu kita dalam hal mencari pekerjaan. Nah, itu terjadi nanti di pasca kampus atau setelah selesai kuliah. Nah, karena memang yang dicari di dunia pekerjaan itu bukan hanya dari akademis, bukan hanya dilihat dari kecerdasan intelektual, namun juga dilihat dari skill kita atau kemampuan kita di luar dari akademis tersebut. Nah, itu mungkin ya secara singkat yang dapat Abang sampaikan. Oke, terima kasih Kanda. Jadi udah dengar sendiri ya para penonton podcast Himaki, pentingnya organisasi secara singkat nih dari Kanda kita. Nah, kita setelah masuk ke sesi barusan itu kita akan masuki sesi yang paling ditunggu-tunggu nih dari para penonton podcast Himaki nih Kanda. Apalagi kalau bukan sesi Q&A nih. Yang mana kami dari Himaki sudah menampung banyak sekali pertanyaan dari penonton-penonton podcast Himaki untuk Kanda nih. Kira-kira ada sekitar 2.000 lebih pertanyaan nih. Nah, namun nggak bisa semua juga ya kami bacakan pertanyaannya karena terbatas waktu juga kita ya Kanda. Nah, baik. Pertanyaan-pertanyaan ini diberikan oleh para penonton-penonton podcast Himaki melalui box question yang ada di Instagram Himaki. Nah, nantinya Perla akan bacain satu-satu. Sebelum itu, Perl mau izin berpantun dulu nih untuk teman-teman penonton podcast Himaki di rumah. Oke, pergi ke hilir hingga ke hulu. Di tengah-tengah jumpa si Danda. Penonton jangan pergi dahulu karena acara masihlah ada. Masya Allah. Tapi rasanya nggak enak aja nih kalau hanya Ferel sendiri gitu ya berpantun. Mungkin Kanda kita nih juga ada nih mau berpantun. Gimana Kanda? Ada pantun? Oke. Oke, Abang balas ya pantun dari Feril. Makan kuah memanglah sedap kalau dimakan di waktu pagi. Kalau semua sudahlah siap, kalau begitu mulailah lagi. Pintar juga ya Kanda kita nih berpantun gitu ya. Emang nggak salah pilih narasumber nih kita. Oke. Sesuai dengan pantun dari Kanda kita nih, kita mau mulai lagi gitu ya. Langsung aja kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi Q&A. Jadi Vera akan membacakan pertanyaan yang pertama nih Kanda. Jadi ada yang bertanya nih Kanda. Dari penonton Himaki yang pertama, apa sih tanggapan Abang tentang menomorduakan perkuliahan dan menomorsatukan organisasi? Oke, mungkin boleh langsung dijawab ya Kanda. Ya, oke. Ya, terima kasih yang bertanya ya terkait menomorduakan kuliah, menomorsatukan organisasi. Nah, sebenarnya gini, ketika kita sudah mengikuti organisasi di perkuliahan, baik itu di jurusan, di fakultas maupun di universitas, maka perkuliahan itu tetap dinomorsatukan, tapi organisasi tidak dinomorduakan. Nah, untuk hal itu sering memang terjadi di kalangan mahasiswa gitu, kalangan aktivis yang menyadari bahwasanya memang organisasi itu dijadikan nomor satu dibandingkan dengan perkuliahan. Namun itu tidaklah
menjadi hal yang tanda kutip menjadi momok gitu. Namun dalam artian organisasi itu harus sama, harus diratakan dengan yang namanya perkuliahan. Artinya tidak organisasi tidak dinomorduakan, tapi kuliah juga tidak dinomorduakan juga, namun harus disetarakan. Artinya saling berbagi gitu. Artinya tidak menutupi organisasi maupun perkuliahan itu dicampur adukan. Oke. Sudah kan, Dah? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Itu jawaban yang luar biasa dari Kanda kita. Jadi Vero sedikit mereview bahwa kita itu harus menyetarakan gitu. Tidak ada yang dinomorsatukan, tidak ada yang dinomorduakan gitu. Karena keduanya sama-sama penting. Intinya kita harus memanajemen waktu kita. Benar ya, Kanda? Ya, benar. Benar, oke. Nah, kita masuk aja langsung ke pertanyaan kedua dari sekian ribu yang bertanya. Ini pertanyaan yang menarik nih, Kanda. Keuntungan apa sih yang Abang dapat dari berorganisasi? Nah, mungkin boleh langsung dijawab nih, Kanda. Oke, kalau bicara mengenai keuntungan banyak ya, banyak yang didapat selama berorganisasi. Yang pertama itu public speaking. Nah, dari sinilah Abang belajar berbicara di depan umum yang dulunya mungkin masih segan gitu kan, masih malu gitu untuk berbicara di depan umum. Sekarang udah coba sedikit mulai berani. Nah, itu salah satunya public speaking. Nah, kemudian relasi. Nah, ini juga keuntungan yang besar ya dari kita mengikuti organisasi. Nah, kita punya banyak kenalan, terus kemudian kita banyak banyak relasi dimanapun, bukan hanya di fakultas kita sendiri gitu, bahkan di luar pun kita punya relasi, punya kawan yang baru, sehingga memang informasi-informasi yang dari luar itu kita dapat dari organisasi tersebut gitu. Kemudian juga melatih melatih analytical thinking kita, berpikir secara kritis. Nah, itu juga Abang dapatkan dari berorganisasi. Mungkin itu ya yang keuntungan yang Abang dapat selama berorganisasi. Dan selebihnya banyak gitu, tapi tiga itu yang mungkin cukup berpengaruh besar terhadap diri Abang gitu. Baik, Kanda, terima kasih. Tuh, dengar tuh ya penonton-penonton setiap podcast Himaki, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapat nih dari mengikuti organisasi. Yang tentunya Kanda kita ini sudah mengalami banyak sekali keuntungan-keuntungan dari mengikuti organisasi tersebut. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk mengikuti organisasi, kapan lagi kita harus memulai jika tidak dari sekarang gitu. Nah, oke, itu berikut jawaban yang luar biasa dari Kanda kita. Kita masuk langsung ya ke pertanyaan dari penonton kita. Ada lagi yang bertanya, menurut Abang, untuk melatih soft skill, apa hanya dengan mengikuti organisasi saja? Pertanyaan yang menarik ya. Oke, silakan Kanda. Oke, baik. Oke. Sebenarnya untuk melatih skill itu bukan kita mengikuti organisasi di kampus saja gitu. Banyak sebenarnya cara kita mengimprove ya atau meningkatkan skill atau kemampuan dalam mengembangkan diri sendiri. Nah, salah satunya mungkin bisa ikut pelatihan atau training ataupun kelas motivasi yang sekarang itu di masa pandemi sudah banyak gitu kan platform digital yang menyediakan banyak sekali gitu kan, tinggal teman-teman gitu kan, adik-adik sekalian memanfaatkan platform tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan atau mengimprovisasi diri kita sendiri. Nah, selain itu juga bisa mengikuti workshop pelatihan tentang pengembangan diri ataupun leadership, kemudian mengikuti webinar gitu kan, dan masih juga banyak lainnya gitu yang bisa
mengasah kemampuan kita, dan bukan hanya kita temui di organisasi saja, bahkan di tempat lain juga ada gitu. Jadi itu Feril jawabannya. Oke, itu dari Kanda kita luar biasa sekali karena banyak sekali pilihan-pilihan kita untuk melatih soft skill. Salah satunya itu organisasi gitu. Jadi banyak sekali platform-platform atau media-media yang kita bisa jalani atau kita ikuti gitu ya Kanda. Nah, baik. Selanjutnya nih ada nih pertanyaan yang juga menarik, yang berkaitan dengan pertanyaan di awal tadi ya Kanda. Seperti yang Kanda jelaskan tadi, kita harus pandai memanajemen waktu antara perkuliahan dengan organisasi. Nah, pertanyaan kali ini datangnya dari salah satu penonton kita juga, yaitu bertanya, bagaimana cara Abang untuk mengatur waktu antara organisasi dan perkuliahan gitu. Silakan mungkin langsung dijawab Kanda. Oke, baik. Manajemen waktu ya. Oke. Sebenarnya untuk mengatur waktu antara perkuliahan dan organisasi itu memang tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan waktu dalam 24 jam ini dengan baik. Artinya kita memaksimalkan dalam waktu 24 jam itu kita bisa memaksimalkan. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mengatur atau membuat schedule atau planning yang akan diadakan selama misalnya selama 1 pekan ataupun selama 1 hari itu kita harus ngapain aja. Jadi atur waktu sedemikian rupa supaya memang waktu tersebut itu tidak terbuang percuma atau mubazir, ya, atau mubazir gitu kan. Nah, kita harus memanage dari waktu sekian ke sekian, kita harus apa yang harus kita lakukan, terus apa yang akan kita kerjakan. Nah, itu mungkin memanage antara waktu organisasi dan waktu perkuliahan. Nah, bagaimana kalau misal ada pertanyaan, nah bagaimana Bang kalau misalnya antara perkuliahan dan organisasi bentrok, gimana cara membagi waktunya yang baik sehingga kita tidak kembali ke pertanyaan tadi, tidak menduakan organisasi. Nah, caranya dengan mungkin ini tips ya, bisa ditiru atau tidak karena ini sudah mengalami juga. Pernah memang selama perkuliahan itu ada memang mengikuti kepanitiaan dan memang bentrok terhadap perkuliahan gitu kan. Nah, mungkin ini tips sedikit buat teman-teman rekan-rekan podcast Himaki gitu kan. Nah, cara membagi waktunya itu dengan cara melihat waktu atau waktu yang tepat. Nah, ketika misalnya di organisasi kita gitu kan atau di Hima gitu, kita melaksanakan acara jam 8 pagi. Kebetulan juga hari itu kita ada ujian UTS misalnya, ataupun kita pas hari itu nampil presentasi, misalnya seperti itu. Nah, kapan kita akan menghadiri acara kita yang mungkin kebetulan kita itu koordinator acara misalnya seperti itu ya kan. Nah, cara kita mengambil waktu supaya memang kita tidak menzolimi orang ya, tidak menzolimi teman-teman kita sendiri gitu kan. Teman-teman kita sudah susah payah namun kita tinggalkan karena perkuliahan. Nah, dengan cara mungkin pada waktu sebelum masuk jam kuliah ya kan, masuk jam kuliah, kita datang dulu ke acara tersebut atau ke kepanitiaan tersebut. Istilahnya kita membantu apa yang bisa kita bantu di sana. Nah, mungkin setelah itu, setelah acara sudah selesai, persiapannya sudah selesai, tinggal pembukaan, misalnya kan opening gitu kan. Ya udah, kita izin dulu sebentar, kemudian kita masuk perkuliahan. Oke, setelah kita masuk kuliah, ya kan, kemudian dengan inisiatif kita meminta izin gitu misalnya, kita izin ke dosen, izin sebentar atau gimana gitu kan. Ya udah, izinnya itu jangan bilang kalau kita mau menghadiri kepanitiaan atau acara tersebut, tapi kita beralasan dengan entah itu izin ke WC ataupun kemana gitu kan,
Tapi itu tadi tujuan kita izin atau permisi itu, untuk menghadiri acara tersebut. Jadi memang kita itu tidak menzolimi orang gitu kan. Artinya kedatangan kita di situ, artinya kita menampakkan gitu kan, bahwasanya kita itu ikut hadir, ikut andil dalam kepanitiaan tersebut atau acara tersebut gitu. Jadi pembagian waktu itu memang tergantung, cara kita memanage itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan menjadi prioritas kita. Kalau misalnya semua menjadi prioritas, itu tidak semua juga bisa kita lakukan. Tapi dalam tidak ini kita istilahnya memang tidak menzolimi orang, ya kan? Tidak menzolimi orang tersebut. Jadi makanya waktu itu memang harus diatur, dan bagaimana kita itu nanti berupaya supaya memang apa yang kita pegang itu dan apa yang diamanahkan itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, itu mungkin sedikit dari Abang. Dan untuk memanage waktu itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita punya planning atau punya schedule sendiri gitu kan, untuk hari ini mau ngapain, jam sekian mau ngapain gitu, itu insya Allah semua akan terstruktur, ya, terstruktur, dan apa yang mau kita kerjakan hari ini itu kita tahu karena kita sudah ada list-listnya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Baik, penjelasan yang sangat-sangat bermanfaat ya Kanda, karena ini secara sejujurnya ini berguna juga nih untuk Feral pribadi, karena Feral dari tadi nyatat juga nih tips-tipsnya nih Kanda. Alhamdulillah jadi tahu tips-tips baru gitu kan untuk membagi waktu nih agar lebih efektif dengan kuliah, dengan organisasi gitu. Nah mungkin teman-teman di rumah juga bisa nih mencatat tips-tips dari Kanda kita, karena tipsnya sangat-sangat berguna nih untuk kita semua. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Kanda. Sekaligus ini pertanyaan terakhir dari penonton kita. Dari penonton kita ada pertanyaan terakhir dari sekian ribu pertanyaan. Karena kita juga mengingat terbatas waktu ya, Kanda. Jadi ada pertanyaan nih. Ada nggak sih untungnya, Bang, mengikuti organisasi untuk di dunia kerja nanti? Nah, mungkin ini boleh dijawab langsung oleh Kanda kita. Dipersilakan, Kanda. Oke, baik. Keuntungan ya, banyak. Mungkin tadi sudah Abang sampaikan beberapa yang termasuk itu keuntungan dari diri sendiri, dan ini berimpact kepada dunia pekerjaan. Karena memang seperti yang di awal Abang sampaikan tadi, di dunia pekerjaan itu tidak hanya melihat dari intelektual kita saja atau tingkat kecerdasan kita melalui IPK ataupun nilai ya, dari nilai gitu. Namun dilihat juga dari kemampuan kita atau skill ya yang kita punya, baik itu berbicara di depan umum ya, tadi public speaking, kemudian bekerja dengan tim, kemudian berkomunikasi dengan baik sesama teman ataupun sesama rekan kerja gitu. Karena itu memang sangat diperlukan di dalam dunia pekerjaan. Memang yang dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan itu. Oke, terima kasih ya Kanda untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan spesial nih dari Feril untuk sebagai penutup pertanyaan kita pada malam hari ini ya Kanda. Gimana nih pandangan Kanda tentang perbedaan nih orang-orang yang telah memiliki pengalaman organisasi dengan orang-orang yang belum atau tidak memiliki pengalaman organisasi nanti saat di dunia kerja nih Kanda. Gimana nih pandangan Kanda tentang perbedaan dari keduanya? Oke, baik, terima kasih ya Feril. Gini, mungkin pandangan yang sangat tampak ya dari orang yang memiliki pengalaman atau tidak, itu pasti nampak setelah pasca kampus. Karena memang yang dilihat ataupun yang yang dilihat itu pasti orang yang memiliki pengalaman organisasi, dia punya pikiran yang kritis atau analytical kritisnya itu berjalan. Nah, dia tidak mematokkan hanya bekerja di suatu tempat gitu kan, karena mungkin mempunyai
hanya mengandalkan secara akademis ya, secara intelektual. Namun kalau dengan orang yang berorganisasi, dia punya skill lain gitu, bukan hanya mengandalkan akademisnya saja gitu, namun bisa melakukan hal yang lain gitu, entah itu dia berusaha gitu kan, atau menciptakan sesuatu yang memang dibutuhkan atau menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, mungkin itu mungkin pandangan dari Abang. Baik, terima kasih Kanda. Mungkin yang Vero dapat nih dari perkataan Kanda barusan ya, organisasi itu intinya sangat penting untuk kita semua. Ya, untuk di dunia pekerjaan juga sangat penting karena pengalaman itulah yang kita telah kita dapatkan dari organisasi, kita terapkan nanti di dunia kerja dan ke depannya. Nah, oke Kanda nih, sayang sekali nih waktu kita terbatas untuk podcast pada malam hari ini. Yang pastinya, padahal penonton ini pasti masih mau nih mendengarkan Kanda Roy untuk berbincang-bincang di podcast pada malam hari ini. Namun sebelum Vero tutup dengan terpaksa podcast ini ya, karena rasanya itu masih belum cukup nih waktu kita untuk berbincang-bincang gitu kan. Nah, Vero minta dari Kanda kesediaannya untuk memberikan nih kata-kata untuk di akhir sesi ini dari Kanda, agar penonton di rumah ini termasuk Vero pribadi ya, termasuk Vero juga, untuk terus semangat mengikuti organisasi di perkuliahan ini gitu, agar menjadi orang yang hebat nanti seperti Kanda gitu contohnya. Oke, baik. Singkat saja, mungkin closing statement lah ya istilahnya gitu kan. Mungkin bagi rekan-rekan podcast Himaki gitu kan, dan adik-adik di jurusan kimia gitu yang ingin mengasah skillnya, baik itu mengikuti organisasi maupun mengikuti pelatihan ataupun kelas-kelas motivasi yang lain gitu kan, yang ibaratnya bisa mengimprove skill kalian, ya silakan, tapi tetap ikuti naluri hati kalian, terus kemudian fokus kepada kemampuan yang ada pada kalian. Kemudian selanjutnya itu menjaga hubungan baik, ya, menjaga hubungan baik, baik itu sesama teman, keluarga, kerabat dekat, karena memang itu sangat berefek positif selama kita dalam pengembangan diri tersebut. Kemudian mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari itu mungkin teman-teman bisa mencoba menerapkan sedikit demi sedikit gitu kan, apalagi yang mungkin baru nimbrung nih masuk organisasi dan mungkin bingung nih mau ngapain sih selama berada di dalam organisasi. Pertama, memang kalian itu harus beradaptasi terhadap lingkungan yang mungkin itu baru bagi kalian gitu kan. Nah, tapi memang seiring berjalannya waktu nanti kalian tuh bisa tuh memilih, kalian tuh nanti tujuan kalian masuk organisasi ini untuk apa sih gitu kan. Terus kalian fashionnya mau kemana gitu, bakatnya mau kemana. Itu jangan sampai kita itu organisasi itu karena mengikuti teman, tapi kita melihat lagi kita tuh perlunya apa sih mengikuti organisasi ini. Nah, itu kemudian kalian pilih bakat kalian mau di mana. Nah, jangan sampai kalian mau mencoba misalnya pengennya di kaderisasi, tapi kalian tiba-tiba masuknya di humas gitu kan, jadinya kan skill kalian tuh kan harusnya di pengkaderan gitu ya, tapi kalian kok milihnya di humas. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan lagi nanti pas kalian berada di organisasi tersebut. Jadi itu sesuai dengan fashion kalian mau di mana gitu. Jangan sampai kalian salah memilih fashion dan bakat kalian di mana. Dan yang terakhir tadi Abang bilang menjalin hubungan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu tadi ketika lingkungan di sekitar kita atau circle kita itu baik, maka itu akan menjadi impact atau berdampak positif bagi kita. Karena itu yang menjadi pendorong kita, yang menjadi motivasi kita untuk terus berkembang. Nah, jadi Abang harap juga ketika kalian berorganisasi, jangan berkecimpungnya cuma di circle itu aja. Coba keluar, coba bangun relasi di luar gitu. Jadi banyak nanti yang kalian dapat, baik itu dari teman gitu kan, kemudian wawasan kalian bertambah, dan juga
itu menambah pengalaman kalian, karena pengalaman itu merupakan guru yang paling berharga. Oke, itu saja ya dari Abang. Baik Kanda, ini kata-kata motivasi yang benar-benar membangun nih Kanda untuk kita terus berorganisasi ya. Nah, kesimpulan yang Fel dapat dari podcast kita pada malam hari ini yaitu dari Kanda kita tentunya yaitu yang pertama ialah organisasi itu sangat penting. Walaupun kita sedang melakukan perkuliahan gitu kan, dan banyak juga keuntungan yang kita dapat nih dari berorganisasi. Seperti salah satu contohnya yaitu kita dapat memiliki pengalaman yang sangat banyak dan banyak lagi keuntungan yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Lalu juga dapat melatih soft skill kita untuk ke depannya dan juga sangat-sangat berguna untuk prospek kerja kita nanti di depannya, karena pengalaman organisasi yang kita dapat itulah semasa kita berkuliah atau semasa kita bersekolah itu akan kita terapkan nantinya di dunia kerja gitu. Nah, waduh, sayang sekali nih kita waktunya sudah habis nih Kanda. Namun sebelum itu kami dari perwakilan Himaki ada menyiapkan nih sebuah kenang-kenangan tanda terima kasih dari Himaki kepada Kanda Rohim. Mungkin silakan kepada panitia untuk penyerahan kenang-kenangannya. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa saksikan podcast ini di YouTube official Himaki FMIPA Unri, dan jangan lupa juga like-nya, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang nih, dan terus memberikan konten-konten yang inovatif, yang informatif, dan positif tentunya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya, kerabat, keluarga, dan lain-lain agar semua ilmu dan informasi yang kita dapat pada malam hari ini tuh tersebar juga gitu untuk semua orang, karena membagikan hal yang positif itu bernilai besar gitu nilainya. Nah, baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Kanda kita, Kanda Muhammad Rohim yang telah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para panitia dan penonton setiap podcast Himaki. Terima kasih banyak semuanya. Burung merpati terbang di taman. Terima kasih sudah mendengarkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.